wife is heavily pregnant. Well, why didn't you see? What a blessing, Dad. We need to go now. Me. Give me my baby. My baby. Film dimulai dengan memperlihatkan Matt dan Rachel, sepasang suami istri yang sedang dalam perjalanan liburan untuk merayakan kehamilan Rachel yang sudah memasuki usia kehamilan tua, dan sebentar lagi mereka akan menyambut kelahiran anak pertama mereka. Sambil menikmati perjalanan, Rachel berbagi kisah tentang keluarganya yang selalu dikaruniai anak laki-laki saat melahirkan anak pertama. Dengan kepercayaan diri yang tinggi, Rachel sangat yakin bahwa anak yang dia kandung pastinya berjenis kelamin laki-laki, meskipun mereka sendiri belum mengetahui secara pasti. Perjalanan mereka tiba-tiba terhenti ketika jalan yang hendak mereka tempuh terblokir tanpa alasan yang jelas, dan mereka diminta untuk mencari jalan alternatif lain. He's a boy. Dikarenakan opsi jalur yang terbatas, mereka tidak punya pilihan selain belok kanan sesuai dengan arahan yang diberikan. Meskipun Google Maps tidak menyarankan untuk melewati jalan itu, mereka memilih untuk tetap melanjutkan perjalanan melalui jalur tersebut. Tak diduga-duga, entah apa yang sedang dipikirkan oleh Matt, tiba-tiba mobil yang dikendarai oleh Matt mendadak oleng sehingga mereka mengalami kecelakaan ringan. You weren't going that fast. Beruntungnya baik Rachel maupun bayi yang dikandungnya dalam kondisi baik-baik saja tanpa adanya luka serius. Walaupun kecelakaan ringan, tampaknya kecelakaan itu membuat mobil Matt tidak bisa dihidupkan. Awalnya Matt mencoba menelpon bala bantuan, akan tetapi ia menyadari bahwa HP-nya tidak mendapatkan sinyal sama sekali. Bahkan Matt sudah memanjat pohon yang tinggi berharap HP-nya mendapatkan sinyal, tapi semua itu percuma saja dilakukan karena HP-nya tak kunjung mendapatkan sinyal. Dari atas pohon, Matt melihat ada sebuah peternakan yang berjarak kurang lebih setengah mil dari lokasi mereka saat ini. Tanpa membuang-buang waktu, mereka berdua bergegas pergi ke peternakan dengan berjalan kaki untuk meminta pertolongan. Dalam perjalanan menuju peternakan, tiba-tiba ada seorang pria bernama Bob yang mengatakan bahwa tempat itu merupakan tanah pribadi. Bob malah memaksa Matt dan Rachel untuk segera pergi dari tempat tersebut. Namun begitu Matt menjelaskan kondisi Rachel yang sedang hamil, membuat Bob berubah pikiran. Bob sempat bertanya jenis kelamin anak yang dikandung oleh Rachel. Rachel pun dengan percaya diri menjawab jika anak yang dikandungnya adalah laki-laki. Mendengar hal itu, dengan cepat Bob menghubungi istrinya melalui walkie-talkie bahwa mereka kedatangan tamu, yaitu Matt dan istri Matt bernama Rachel yang sedang mengandung anak laki-laki. Rachel pun merasa aneh dengan tingkah Bob yang awalnya melarang mereka datang ke tempat itu, tapi begitu mengetahui Rachel sedang hamil anak laki-laki, sikap Bob malah berubah 180 derajat. Awalnya kedatangan Matt ke sana hanya ingin meminjam telepon milik Bob untuk menelpon bala bantuan. Akan tetapi Bob beralasan bahwa jaringan seluler sedang mengalami gangguan akibat adanya badai yang menerjang daerah itu. Jaringan seluler sedang dalam proses perbaikan, jadi mereka harus menunggu 1-2 hari agar jaringan kembali normal. Selain meminjam telepon, mereka juga berniat meminta bantuan Bob untuk mencari taksi atau sarana transportasi lainnya. Namun lagi dan lagi Bob beralasan jika tidak ada taksi maupun transportasi lainnya karena ini adalah wilayah terpencil. Bob dengan ramah mengundang mereka untuk tinggal di rumahnya saja sampai sinyal kembali normal. Karena tak punya pilihan lain dan sebentar lagi hari akan menjelang malam, Matt dan Rachel pun setuju untuk menginap di rumah Bob hanya untuk 1 malam. Mendengar hal itu, Bob pun segera membawa mereka menuju rumahnya. Di tengah perjalanan menuju rumah Bob, Rachel sempat melihat ada seorang wanita berbaju hitam berada di balik pepohonan. Singkat cerita, mereka pun tiba di rumah Bob. Matt dan Rachel disambut dengan hangat oleh istri Bob yang bernama Agnes dan kedua anak mereka bernama David dan Luke. Agnes terlihat sangat ramah dan penuh kegembiraan menyambut kedatangan Matt dan Rachel, membuat mereka merasa dihargai. Bahkan kamar yang disediakan untuk mereka berdua terlihat begitu nyaman dan membuat mereka merasa seperti di rumah sendiri. Kebetulan sebentar lagi akan menjelang malam, Agnes akan memasak hidangan lezat untuk mereka. Setelah makan malam siap disajikan, Agnes akan memanggil mereka untuk menikmati hidangan bersama. Setelah kepergian Agnes, Matt dan Rachel merasa kebingungan dengan tingkah Agnes yang sangat ramah pada mereka padahal mereka baru saja bertemu. The countryside.
Not the 1950s. I think the two sons look a bit. Ketika Rachel melihat ke arah luar jendela, Rachel terkejut setelah melihat wanita berbaju hitam lagi. Matt pun segera datang untuk melihatnya secara langsung, tapi tiba-tiba saja wanita itu menghilang secara misterius. Tidak terasa malam pun telah tiba dan hidangan makan malam telah disajikan. Agnes mengundang Matt dan Rachel untuk bergabung karena saat itu keluarga mereka sudah bersiap untuk menikmati makan malam bersama-sama. Sebelum memulai makan malam, Bob memimpin doa bersama keluarga untuk memberkati hidangan mereka. Please. Precious gift of all. Amen. Amen. Sambil melangsungkan makan malam, mereka berbincang-bincang satu sama lain. Lalu Rachel pun melihat ada sebuah foto yang mirip dengan wanita yang ia lihat tadi dan ia bertanya tentang identitas wanita itu. Agnes memberitahu Rachel bahwa dia adalah anak perempuannya yang bernama Faith. Rachel bertanya lagi kenapa Faith tidak bergabung dengan mereka untuk makan malam. Agnes menjelaskan bahwa Faith adalah anak adopsi mereka yang mengalami keterbelakangan mental setelah diperkaos oleh orang tua kandungnya. Trauma itu membuat Faith kehilangan kemampuan berbicara dan dia menjadi sangat pemalu, merasa canggung ketika bertemu dengan orang asing. Agnes juga menceritakan bahwa selain Faith, David dan Luke juga anak yang mereka adopsi. Agnes menjelaskan bahwa alasan dirinya dan Bob memilih untuk mengadopsi anak karena Agnes memiliki masalah pada rahimnya sehingga dirinya tidak bisa hamil. Look at adopted too. Just look at my beautiful boys. Nothing we need from out there, is there, Bob? Setelah makan malam berakhir, Matt dan Rachel kembali menuju kamar. Matt kembali memeriksa ponselnya dengan harapan ponselnya mendapatkan sinyal, namun sayangnya ponsel Matt tetap tidak mendapatkan sinyal sama sekali. Rachel memiliki firasat bahwa ada yang tidak beres dengan keluarga Bob dan oleh karena itu besok pagi mereka akan pergi dari tempat tersebut. Tiba-tiba saja terdengarlah suara dari arah luar pintu kamar mereka, seperti ada seseorang yang sedang menguping pembicaraan mereka. We're just gonna have to sweat it out till morning. Karena sudah larut malam, mereka pun langsung tidur. Di dalam tidurnya, Rachel bermimpi melihat Faith yang sedang menangisi kematian kedua orang tuanya. Lalu Faith berbicara bahwa Faith bukanlah nama aslinya. Nama asli Faith adalah Ellie Adam, seorang anak yang telah lama menghilang bersama keluarganya dan namanya pernah tercantum dalam pengumuman orang hilang di koran. Ellie Adams. What? Rachel terkejut setelah melihat mimpi tersebut, merasa yakin bahwa mimpi itu adalah petunjuk mengenai kejahatan yang pernah dilakukan oleh keluarga Bob yang menyebabkan kematian orang tua Ellie. Dengan cepat Rachel memaksa Matt untuk segera meninggalkan tempat itu. Melihat bahwa rumah tampak sepi, mereka berusaha mencari kunci untuk membuka pintu. Ketika mereka keluar, tiba-tiba mereka dihadang oleh David dan Luke yang sedang membawa senjata. Bahkan tak hanya mereka, Bob dan Agnes juga muncul di belakang Matt dan Rachel. Karena merasa panik mengakibatkan air ketuban Rachel menjadi pecah. Tanpa membuang-buang waktu lagi, mereka langsung membuat Matt dan Rachel tidak sadarkan diri. Tubuh Matt kemudian dibawa ke suatu tempat oleh David dan Luke. Rencananya mereka akan memasukkan Matt ke dalam peti mati lalu menguburnya hidup-hidup. What does it look like I'm doing? Kembali lagi ke Rachel yang sedang disekap oleh mereka dengan salah satu tangannya dirantai dengan kuat. Sebentar lagi Rachel akan menjalani proses persalinan dan Agnes lah yang akan membantu Rachel dalam menjalani proses melahirkan. Singkat waktu, bayi yang dikandung Rachel telah lahir, namun Agnes merasa tidak senang begitu mengetahui bahwa bayi yang dilahirkan Rachel malah berjenis kelamin perempuan. Padahal Rachel sempat memberitahu Agnes bahwa bayi yang dikandung Rachel adalah bayi laki-laki. Setelah melahirkan, Rachel segera diseret ke sebuah gudang dan disekap dengan rantai di lehernya. Tidak hanya itu, Agnes juga mengambil ASI Rachel untuk memberikannya kepada bayi Rachel. Setelah mereka pergi, Rachel berusaha keras untuk mencari cara membebaskan diri dari rantai yang mengikatnya. Tak bisa berbuat apa-apa lagi, Rachel pun merasa pasrah akan hidupnya. Tiba-tiba saja Faith datang dengan membawa makan dan minuman untuk Rachel. Rachel yang sudah sangat kelaparan dengan cepat menyantap hidangan itu dengan sangat lahap. Rachel merasa bersyukur kepada Faith atas kebaikan hatinya yang memberikannya makanan dan minuman.
Kemudian Rachel sadar bahwa nama wanita itu bukanlah Faith, melainkan Ellie. Rachel bertanya apakah Ellie mengingat apa yang telah terjadi pada orang tuanya, karena dari mimpi yang ia lihat, keluarga Bob adalah pelaku utama atas kematian orang tua Ellie. Anehnya, Ellie tidak menjawab sepatah kata pun dan kemungkinan besar hal itu terjadi karena Ellie merasa trauma dengan suatu kejadian. Kemudian Rachel memohon pada Ellie untuk membantunya melepaskan diri. Bukannya membantu Rachel, Ellie justru pergi begitu saja. Kembali lagi ke Matt yang baru saja tersadar di dalam peti mati dan bingung karena keadaan sekitar dalam kondisi gelap. Di dalam peti mati, Matt hanya menemukan korek api yang ia gunakan sebagai penerangan. Matt akhirnya sadar bahwa ia telah dikubur hidup-hidup. Matt yang tidak ingin mati sia-sia berusaha mencari celah untuk bisa membuka peti tersebut. Setelah perjuangannya cukup lama, akhirnya Matt menemukan celah yang bisa ia manfaatkan untuk kabur. Beruntung David dan Luke tidak menguburnya terlalu dalam, sehingga Matt dapat dengan mudah keluar dari peti mati tersebut. Matt terus berlari dengan harapan menemukan bantuan, namun yang ia temui hanyalah pemandangan entah itu hutan belantara atau padang rumput tanpa adanya tanda-tanda kehidupan manusia. Sampai di suatu ketika dalam kawasan yang melanda, Matt menemukan sebuah sungai. Di sana dia juga menemukan sehelai kain yang bisa digunakan untuk menutupi dirinya. Setelah perjalanannya amat panjang, akhirnya Matt pun bertemu dengan dua orang pria bernama Jason dan Stu yang tampaknya sedang berkemah. Matt pun meminta bantuan mereka untuk membantunya menyelamatkan istri dan anaknya yang saat ini disekap di kediaman Bob. Selain itu, Matt juga ingin meminjam ponsel mereka untuk menelpon pihak kepolisian. Melihat Matt yang dalam keadaan tanpa busana, membuat Jason dan Stu tertawa dan mengira jika Matt mengalami halusinasi akibat mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Meski Matt telah menjelaskan secara detail apa yang telah terjadi kepada dirinya, tapi tetap saja Jason dan Stu menganggap itu adalah omong kosong. Matt yang merasa kesal pada mereka yang tak kunjung percaya pada semua perkataannya, langsung menyerang Jason dan Stu hingga membuat mereka berdua tidak berdaya. Setelah itu, Matt mengikat mereka berdua dan mengambil semua barang-barang yang mereka bawa, termasuk pakaian Jason. Ketika mengecek ponsel mereka, lagi dan lagi tidak ada sinyal satupun. Tak ingin terjadi sesuatu yang buruk pada istri dan anaknya, Matt pun bergegas pergi menuju kediaman Bob. Sebelum pergi, Matt pun meminta maaf pada mereka karena telah mencuri barang mereka dan memberikan mereka pisau untuk membebaskan diri. Kembali lagi ke kediaman Bob. David dan Luke memiliki niat licik di mana mereka ingin memperkaos Rachel yang saat itu sedang disekap. Beruntungnya Matt datang tepat pada waktunya dan berhasil membunuh David dan Luke. Mendengar adanya kegaduhan dari arah gudang, Bob segera pergi menuju gudang sambil membawa senjata. Rupanya Matt sudah berhasil membebaskan Rachel dari rantai yang mengikatnya. Namun saat melihat Bob datang dengan senjata, Matt rela mengorbankan dirinya sendiri untuk melindungi Rachel. Ia menjadi sasaran tembakan Bob, mengorbankan nyawanya demi keselamatan Rachel. Kejadian itu membuat Rachel merasa terkejut dan seketika terdiam, tidak mampu melakukan apa-apa. Meskipun Matt telah meminta Rachel untuk melarikan diri sebelum kematiannya, namun dalam keadaan syok, Rachel hanya bisa terpaku menyaksikan kematian Matt tepat di depan mata. Rachel kemudian dibuat pingsan dan kembali disekap di gudang tersebut. Kematian tragis dari kedua anaknya, yaitu David dan Luke, memberikan luka dan kesedihan mendalam bagi Agnes. Awalnya Agnes enggan untuk menguburkan mereka karena rasa sayang yang begitu besar. Namun atas saran Bob, mereka akhirnya harus merelakan kepergian kedua putra mereka. Bagaimanapun juga, kedua anak mereka telah meninggal dan tidak akan pernah kembali. Dengan berat hati, Bob dan Agnes bersama-sama menguburkan mayat David dan Luke. Agnes yang masih diliputi rasa sedih, menolak untuk pulang dan lebih memilih untuk berdiam diri di kuburan anaknya. Bob kembali memohon pada Agnes untuk pulang karena dia harus merawat bayi perempuan Rachel. Namun Agnes malah meminta Bob saja yang merawatnya karena ia tidak ingin merawat bayi perempuan. It's time to go. We need to get back to the baby. I'll make you a cup of tea. I want to be. Kembali lagi ke Rachel yang baru saja tersadar dari pingsan. Rachel melihat Ellie yang juga bernasib sama seperti dirinya, yaitu terikat dengan rantai. Meski begitu, Ellie tidak patah semangat. Ellie memiliki rencana untuk membebaskan dirinya dan Rachel dari ikatan rantai itu dengan mengikis bagian semen pada batu bata tersebut. Setelah sekian lama berusaha, mereka pun akhirnya terbebas.
Beruntungnya di tempat itu terdapat pemotong rantai yang bisa mereka gunakan untuk memotong rantai yang mengikat leher mereka. Setelah mereka benar-benar terbebas, Rachel dan Ellie kembali menyusup ke dalam rumah Bob untuk mencari keberadaan bayi Rachel. Setelah berhasil menemukan bayinya, Rachel dan Ellie melihat Bob yang baru saja pulang dari pemakaman. Rachel dan Ellie hanya bisa berdiam diri di dalam lemari, berharap Bob tidak menyadari keberadaan mereka. Bob yang melihat anak Rachel menangis segera mengambil tempat untuk memompa ASI Rachel. Tapi begitu Bob pergi menuju gudang, Rachel sudah menghilang. Bob langsung mengambil senjata untuk mencari keberadaan Rachel. Sampai pada akhirnya Bob pun menciduk Rachel yang sedang menggendong anaknya. Rachel beralasan jika dirinya ingin memberikan ASI pada anak perempuannya. Bob pun tidak mempermasalahkan hal itu, dan yang jadi masalahnya jika Agnes melihat Rachel menggendong bayi tersebut, dia pasti akan sangat marah. Bob yang dalam keadaan lengah, kesempatan itu digunakan oleh Rachel untuk menusuk Bob menggunakan pisau hingga tewas. Ternyata bayinya sudah aman bersama dengan Ellie. Setelah kematian Bob, Rachel segera mengambil HP Bob untuk menelpon pihak kepolisian dan meminta mereka untuk segera datang kemari. Ternyata perbincangan Rachel dengan polisi didengar langsung oleh Agnes yang baru saja pulang dari pemakaman. Agnes langsung mengambil senjata dan menunggu Rachel keluar dari dalam rumahnya. Rachel yang melihat Agnes dari kejauhan berniat melawan Agnes dengan baku tembak karena kebetulan di sana ada senjata yang sebelumnya dibawa oleh Bob. Rachel meminta Ellie untuk menjaga bayinya dengan baik, dan apabila Rachel kalah dalam pertarungan itu, Rachel meminta Ellie untuk membawa pergi bayinya sejauh mungkin. Terjadilah baku tembak antara Rachel dan Agnes. Agnes berhasil menembak beberapa bagian tubuh Rachel, sementara Rachel yang tidak memiliki akurasi yang tepat, tembakannya tidak mampu mengenai tubuh Agnes. Setelah peluru mereka habis, mereka pun baku hantam dengan tangan kosong, hingga Rachel berhasil membuat Agnes tidak sadarkan diri. Rachel dan Ellie meninggalkan tempat itu bersama, menggenggam tangan satu sama lain dengan erat. Tak lama kemudian, polisi tiba di lokasi tersebut, dan Rachel segera menceritakan semua yang terjadi kepada mereka. Rachel bahkan mengungkapkan kisah tentang Ellie Adams, seorang anak yang telah lama menghilang dan namanya pernah tercantum dalam koran. Namun ketika polisi menanyakan keberadaan Ellie Adams, Rachel menoleh ke samping dan mendapati Ellie menghilang secara misterius. Ternyata Ellie Adams alias Faith telah meninggal dunia, dan 3 kuburan yang kita lihat tadi salah satunya adalah kuburan Faith. Terungkap pula bahwa Faith pernah disiksa oleh Agnes, mungkin karena ketidaksukaannya terhadap anak perempuan. Rachel menyadari bahwa selama ini dia hanya melihat arwah Ellie yang berkelana seolah-olah membantunya, padahal sebenarnya Rachel melaksanakan segala tindakannya sendiri. Lalu tiba-tiba Agnes muncul dengan senjata dan ingin menembak Rachel. Beruntungnya polisi dengan sigap langsung menembak Agnes hingga membuatnya tewas seketika. Rachel dan bayinya segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada saran, mohon maaf. Oke, see you next video guys.